Pada pertemuan ke-9 mata kuliah Manajemen Pendidikan Vokasi, kita akan membahas mengenai manajemen tenaga kependidikan di lembaga pendidikan vokasional. Melanjutkan materi sebelumnya, kita telah mengetahui bersama pengertian dari manajemen pendidikan, yaitu rangkaian kegiatan menata tentang kependidikan, mulai dari merencanakan, membina, hingga pemutusan hubungan kerja, ya, agar kesemua rangkaian tersebut diselenggarakan secara efektif dan efisien. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Jika mengacu pada pengertian manajemen pendidikan tadi, bagaimana merencanakan, merekrut atau mengadakan, menempatkan dan menugaskan hingga sampai ke tahap aturan-aturan sampai tenaga kependidikan tersebut bisa jadi dipecat atau diberhentikan jika melanggar aturan-aturan yang berlaku. Jenis-jenis tenaga kependidikan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 disebutkan bahwa ada yang disebut dengan tenaga kependidikan dan ada yang disebut dengan tenaga pendidik. Kemudian pengelola satuan pendidikan terdiri atas kepala sekolah, direktur, ketua, rektor, dan pemimpin satuan pendidikan di luar sekolah. Tenaga kependidikan secara umum bisa dibedakan menjadi 5 kategori. Ya, tenaga kependidikan atau tenaga fungsional kependidikan, tenaga teknis kependidikan, tenaga pengelola kependidikan, dan tenaga administrasi atau administratif staf tata usaha. Inilah yang termasuk tenaga kependidikan. Sedangkan yang termasuk tenaga pendidik bisa terdiri dari guru, dosen, konselor, tutor, supervisor, pembimbing, widaiswara, instruktur, pamong belajar, ya, istilahnya lain-lain. Tapi yang termasuk tenaga pendidik secara umum adalah guru. Guru secara profesi, ya, karena di lingkungan masyarakat kita termasuk guru mengaji, ustadz, orang tua, tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan, ya, termasuk guru juga. Bicara mengenai manajemen tenaga kependidikan, maka kita mulai dari tahap perencanaan. Sebuah lembaga pendidikan akan merencanakan tenaga kependidikan jenis apa yang ia butuhkan, ya, atau misalkan butuh gurunya atau butuh staf administrasinya. Biasanya pimpinan dalam hal ini contohnya kepala sekolah akan berkonsultasi kepada pimpinan unit di masing-masing program studi atau di jurusan. Sehingga tahap perencanaan akan menghasilkan daftar guru misalkan atau daftar staf yang dibutuhkan pada tahun tersebut. Kemudian di tahapan berikutnya adalah tahap pengadaan. Ya, adalah kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong dalam suatu organisasi pada umumnya berdasarkan kebutuhan. Ini pengertian Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. Artinya, ketika ada formasi yang lowong, satu lembaga pendidikan atau satu organisasi pendidikan tadi, ya, merencanakan berdasarkan kebutuhan. Ya, tahap perencanaan atau pengadaan tenaga pendidikan tadi, ya, bisa diangkat melalui CPNS atau diangkat dengan tenaga honorer, ya, atau tenaga Pemda. Ketika daftar-daftar tersebut sudah dibuat, jika lembaga pendidikan tersebut ingin mengajukan formasi tersebut melalui BKN, Badan Kepegawaian Negara, berarti dia akan masuk ke formasi CPNS yang dibutuhkan di tahun depan. Ya, itu yang jalur PNS. Atau yang jalur sekolah atau jalur sendiri, biasanya dia akan membuat pengumuman internal. Misalkan SMK 1 Jakarta membutuhkan 1 guru DPIB, 2 guru mesin, 3 guru elektro, dan seterusnya. Sehingga nanti yang membedakan adalah sistem kepangkatan dan sistem penggajiannya.
Jika CPNS akan digaji oleh negara, jika tenaga honorer sekolah akan digaji oleh sekolah sendiri, atau jika pegawai pemerintah daerah akan digaji oleh provinsi. Ya, artinya setelah tahap pengadaan itu bisa melalui beberapa tahap. Yang pertama pengumuman. Artinya pengumuman ini dilakukan untuk memberitahukan kepada seluruh masyarakat mengenai kualifikasinya, baik melalui media cetak, media elektronik, ya. Dalam pengumuman pengadaan tenaga kependidikan tadi, yang tercantum biasanya adalah persyaratan. Misalkan harus S1 Pendidikan Teknik Bangunan untuk guru SMK Bangunan, ya. Yang kedua, batas waktu dimulai dan diakhiri pendaftaran. Ini umum ya. Pendaftaran dimulai tanggal sekian sampai tanggal sekian. Contoh. Kemudian alamat dan tempat pengajuan pelamaran. Kalau CPNS biasanya online ya. Mengirimkan berkas secara online, kemudian pada waktu tertentu akan dilakukan tesnya. Kemudian ada hal-hal lain lah yang dipandang perlu, ya. Syarat-syarat lain, misalkan pada saat tes harus berpakaian putih, gitu ya, memakai dasi dan seterusnya. Kemudian pada tahap pengadaan tadi, setelah tahapnya pengumuman, yaitu tahap pendaftaran. Biasanya pemohon atau calon guru atau calon tenaga kependidikan tadi, ya, mendaftarkan dirinya setelah membaca pengumuman, didaftarkan, entah mengirim surat atau mengirimkan email, ya. Kemudian baru tahap seleksi atau penyaringan. Biasanya secara umum seleksinya secara administratif dan secara tes. Nah, ini cerita pengalaman. Dimanapun ujiannya memang tahap pertama adalah tahap administrasi, ya sama seperti kalian mendaftarkan ke UNJ dulu. Maka jangan sampai tahap administrasi ini salah ya atau tidak lolos. Karena yang diperiksa hal-hal administratif, ya, kelengkapan berkas. Kalau terdapat kekurangan ya langsung gagal. Setelah tahap administrasi selesai, artinya dinyatakan lolos, calon tenaga kependidikan akan melalui ujian, ya. Setelah peserta yang lulus dalam penyaringan administrasi tadi, maka dia akan melalui ujian, baik ujian yang sifatnya umum ataupun teknis. Ya, bisa macam-macam ujiannya. Kalau di CPNS itu ada secara umum ada 2 atau 3 ujian. Yang pertama seleksi kemampuan dasar, kalau nggak salah ya kepanjangannya SKD. Jadi SKD itu yang diujikan ada tentang pengetahuan umum, wawasan kebangsaan, ada tentang kepribadian gitu ya. Kemudian yang kedua ada SKB, seleksi kompetensi bidang. Kalau dia ingin mengajar DPIB ya soal-soal tentang desain bangunan. Kalau dia ingin mengajar guru elektro ya soal-soal tentang elektro gitu ya. Kemudian terakhir adalah tes micro teaching. Kemudian setelah peserta atau calon tenaga kependidikan ini mengikuti seleksi atau penyaringan, tahap berikutnya adalah pengumuman. Ya, jadi diumumkan. Biasanya memang kebutuhan lowongan ini sangat sedikit. Contoh Prodi S1 Pendidikan Teknik Bangunan. Di Indonesia ini ada 14 perguruan tinggi negeri yang memiliki prodi yang sama, Pendidikan Teknik Bangunan. Bayangkan dalam 1 tahun, masing-masing prodi di 14 kampus tersebut misalkan menghasilkan 100 lulusan atau fresh graduate baru dengan gelar Sarjana Pendidikan Teknik Bangunan. Ya, 100 lulusan dalam 1 tahun. Ada 14. Berarti kan sudah 1.400 orang dengan gelar yang sama. Kemudian linearitasnya, maka mereka harus mengajar di SMK. Kalau spektrum yang baru namanya Teknologi Konstruksi dan Properti, program keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti. Itu ya. 1.400. Kebanyakan ingin mengajarnya di Jawa. Ya.
Saya pernah melihat data dari kementerian bahwa SMK Bangunan, dulu namanya SMK Bangunan lah, sekarang namanya SMK Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti. Di Indonesia hanya ada 600 SMK se-Indonesia. Ya, bukan di Jawa ya, di Jawa sebagian. Hanya ada 600. Nah, satu keahlian saja paling hanya membutuhkan 5 orang guru. Ya, artinya sebenarnya kesempatan ini atau lowongan ini sangat jarang, sehingga contoh yang melamar formasi tersebut ada 50 orang yang melamar. Kemudian yang lolos administrasi berkurang ya, biasanya berkurang, tinggal 30 orang. Kemudian tes pertama yang lolos hanya 6 orang. Akhirnya yang dibutuhkan hanya 1 orang. Ya biasanya seperti itu. Mengalami penyaringan namanya. Kemudian setelah calon tenaga pendidik atau kependidikan tersebut diumumkan bahwa dia yang lolos, ya, selanjutnya adalah tahap pengangkatan. Setelah diumumkan tenaga kependidikan yang lolos tes, ya biasanya mereka akan diangkat. Ya, tidak lama kemudian mereka akan diangkat. Misal kalau yang CPNS ya SK CPNS-nya turun, atau kalau dia pegawai Pemda, SK dari gubernurnya turun. Gitu ya. Sehingga sebagai pengelola lembaga pendidikan harus betul-betul memastikan tenaga kependidikan yang direkrut sesuai dengan kompetensinya. Karena beberapa kasus yang pernah saya temui, yang pernah saya baca, ya, contoh sarjana pendidikan teknik informatika dan komputer. Dia melamar di satu instansi yang membutuhkan sarjana teknik informatika dan komputer. Artinya nggak pendidikan gitu loh, yang sarjana tekniknya. Lolos sampai tes akhir. Nah, tapi ketika SK sedang diurus, kelihatan ya terdeteksi oleh BKN, akhirnya gagal, dibatalkan. Ya. Nah, kita juga sebagai pelamar nanti jangan coba-coba asal dibutuhkan sarjana teknik sipil, kita pendidikan teknik bangunan. Lebih baik jangan, karena sayang ya. Sayang waktu, sayang tenaga, karena kalaupun lolos akhirnya nanti nggak jadi lolos. Biasanya kalau CPNS seperti itu. Karena sarjananya, ijazahnya harus sesuai. Kecuali kalau memang di perusahaan swasta ya. Karena hal ini yang kita bicarakan. Ya, bagaimana memanage atau mengatur pengadaan tenaga kependidikan, baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan. Jika tenaga kependidikan tadi masuk melalui jalur pegawai negeri sipil, ya, maka biasanya dia masih berstatus CPNS. Jadi setelah SK CPNS-nya turun, dia resmi sebagai seorang CPNS, calon pegawai negeri sipil. Sistem kepangkatan seorang guru atau seorang tenaga pendidik. Seorang guru junior yang telah diangkat menjadi guru, ya, kemudian dia berhak naik pangkat. Ya, kenaikan pangkat ini nanti macam-macam jalurnya. Ada yang kenaikan pangkat reguler, ya, ada yang karena pengabdian, ada yang karena penyesuaian ijazah, ya, macam-macam. Tapi berdasarkan yang saya ketahui, biasanya umumnya karena kenaikan pangkat reguler. Contoh seorang dosen dia harus mengumpulkan beberapa kum, ya, untuk naik pangkat. Mungkin pernah dengar ya. Misalkan pertama dia masuk 3B. Nanti setelah dia memilih kum 100 sekian, dia akan naik menjadi 3C, 3D sampai ke pangkat tertinggi menjadi seorang guru besar. Ya, apakah guru yang mengajar di sekolah juga bisa? Bisa, ada pangkatnya. Ya, jadi ada jenis jabatan fungsional guru. Sama seperti dosen lah. Kalau guru kan syaratnya S1. Biasanya disebut guru
pertama. Kalau dulu disebutnya guru madya, guru pertama. 3A, 3B masih guru pertama. Ya, kalau dosen kan sekarang S2 ya, syaratnya S2. Kalau dosen masih 3B. Seperti saya, nanti kalau kum 10-nya sudah masuk atau sudah prajab 3B gitu ya. Asisten ahli kalau dosen, kalau guru, guru pertama menyebutnya. Kemudian nanti dia 3C, 3D, guru muda ya. Kemudian 4A pangkatnya ya. Golongannya udah 4A, misalkan guru madya sampai menjadi guru utama. Golongannya sampai 4E. Kalau di kampus sudah menjadi guru besar atau profesor. Nah, itulah sistem kepangkatan atau jabatan fungsional. Kemudian masuk ke tahap pengembangan tenaga kependidikan. Pengembangan tenaga kependidikan dalam satu organisasi pendidikan mutlak dilaksanakan oleh pimpinan dari satu lembaga tersebut. Artinya, pimpinan wajib hukumnya bagaimana ya mengembangkan, membina, menambah kompetensi guru atau dosennya, karyawannya, ya, laborannya dan seterusnya. Tentu tujuan pengembangan tenaga kependidikan tadi untuk menambah pengetahuan, keterampilan dan mengubah sikap. Ya, seperti dosen junior seperti saya ini ya setiap semester pasti ada pelatihan. Entah bagaimana membuat RPS, bagaimana membuat media, itu lagi sebenarnya. Tapi ya memang seperti itu. Sebagai seorang tenaga pendidik, atau kalian sebagai seorang calon tenaga pendidik, terus belajar. Terus bagaimana menambah pengetahuan, menambah keterampilan, dan yang terutama bagaimana menjaga sikap. Tujuan pengembangan tenaga kependidikan selain 3 hal yang utama tadi sebenarnya akan berpengaruh pada karir dia, ya, seperti nanti seorang guru yang ikut pelatihan, maka sertifikatnya akan menjadi bukti, ya, menjadi bukti bagi dia untuk naik pangkat kelak. Ya, selain itu untuk melaksanakan sistem pendidikan yang lebih baik atau lebih modern. Kemudian supaya bisa melaksanakan tugasnya secara efektif, efisien, atau untuk menstandarisasi supaya apa-apa yang dikerjakan itu sesuai dengan kualitas yang diinginkan. Tapi secara umum, ya, secara umum guru itu inginnya sertifikatnya. Ya mungkin pernah lah diminta untuk guru-guru meminta ada sertifikatnya enggak kegiatan ini ya untuk mereka naik pangkat juga intinya. Kemudian tahap berikutnya adalah pembinaan. Jika tadi yang kita bicarakan bentuk pengembangan bisa pelatihan, kursus gitu ya. Nah, pembinaan karir tenaga kependidikan ini nanti meliputi kenaikan pangkat dan jabatan berdasarkan prestasi kerja. Jadi kalau sudah mengumpulkan sertifikat sekian, sudah membuat penelitian sekian ya, mengajar mata pelajaran atau jam pelajarannya sekian, maka selanjutnya pimpinan atau pengelola lembaga pendidikan wajib membina tenaga kependidikannya. Ya, artinya upaya yang dilakukan oleh lembaga untuk mempertahankan para pegawai agar tetap berada di lingkungan organisasi dan mengupayakan kedinamisan keterampilan, pengetahuan serta sikapnya agar mutu kerjanya bisa dipertahankan. Ya, nanti sistem pembinaannya bisa sistem karir, sistem prestasi, atau sistem kenaikan pangkat. Ya. Kemudian karirnya bagaimana dari guru biasa, beberapa tahun kemudian dia nanti naik menjadi ketua kompetensi ya, kalau di SMA atau korprodi ya, atau sebagai sistem pembinaan melalui jalur sistem prestasi. Kemudian tahap berikutnya adalah pemberhentian. Sebenarnya tahap ini yang tidak diinginkan lah. Siapa sih yang sudah susah-susah jadi guru, jadi dosen, susah masuk tesnya ya. Pekerjaannya juga sudah dipilih oleh dia, tapi akhirnya diberhentikan. Sebagian besar tidak mau, tapi ada kalanya memang sebagai satu lembaga pendidikan tetap bagaimana mengatur hal ini. Jika tadi bagaimana mendatangkan gurunya, sekarang bagaimana memberhentikannya.
Akhir dari masa jabatan adalah pemberhentian masa jabatan. Kalau proses pemberhentian PNS, ya karena ada kesalahan yang sangat fatal. Artinya kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri sipil. Terdapat 3 kategori dalam pemberhentian tenaga kependidikan yang diatur dalam PP nomor 32, PP nomor 21, dan PP nomor 4 ya. Disebutkan ada 3 hal. Yang pertama, pemberhentian dengan hormat. Contohnya ingin mengajukan pensiun dini, ya, permintaan sendiri, atau memang sudah masuk batas usia pensiun, akhirnya pensiun gitu ya. Kemudian karena penyederhanaan organisasi, ya, dipindahkan. Biasanya kalau ini karena kelebihan guru, satu orang guru dipindahkan ke sekolah lain misalkan. Atau karena sakit atau meninggal dunia. Artinya pemberhentian ini pemberhentian dengan hormat. Yang kedua, pemberhentian tidak hormat. Pemberhentian tidak dengan hormat. Ya, melanggar sumpah atau janji pegawai negeri sipil. Saya juga belum baca sih karena belum jadi PNS. Kemudian melanggar jabatan atau melanggar disiplin. Ya, dihukum penjara karena tindak pidana kejahatan penyelewengan, melakukan kegiatan untuk mengubah Pancasila, UUD dan anti negara, ya ini jelas kalau ini. Kemudian pemberhentian untuk sementara dikarenakan untuk kepentingan peradilan, ya mungkin menjadi saksi atas satu kasus gitu ya. Oke, sekian saja kuliah kita hari ini, sedikit namun mudah-mudahan bermanfaat. Intinya manajemen tenaga kependidikan ini, kalau kita yang belum berada di pengelolanya, kita masih bayang-bayang ya, karena kita belum pernah jadi kepala sekolah, belum pernah jadi kaprodi, ya belum pernah jadi dekan, tapi justru kita yang ingin menjadi tenaga pendidik atau tenaga kependidikannya. Kita justru menjadi objeknya di situ. Ya, sehingga apa yang kita bahas ini mungkin akan kalian alami ketika kalian sudah lulus, atau mungkin ada yang sudah pernah ya ikut tes jadi guru bimbel, ikut tes bekerja di satu perusahaan meskipun bukan tenaga pendidikan, tapi sudah pernah mengalami rekrutmen. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.